Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Anik Munawaroh, Laras Yusida Utami, dan Vivaldi Indang Pramana akan menjelaskan materi dan presentasikan tentang organisasi internasional. Organisasi internasional memiliki hakikat organisasi yang didirikan oleh masyarakat internasional secara sukarela atau atas dasar kesamaan yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dunia dalam tatanan hubungan internasional. Jadi, organisasi internasional berisikan anggota-anggota dari berbagai bangsa yang ingin menjalin hubungan antar anggota dari negara-negara yang diwakilkan untuk urusan privat atau pribadi dari masing-masing negara, atau urusan untuk memajukan kesejahteraan dan membangun perdamaian untuk semua warga dunia. Lalu bagaimana jika salah satu negara sudah tidak memiliki kecocokan atau ingin mengundurkan diri dari organisasi yang diikutinya? Hal tersebut telah diatur dalam peraturan mengenai pengunduran diri suatu organisasi internasional dalam pasal 54 dan 56 VCLT. Jadi, apabila ingin mengundurkan diri dari suatu organisasi, tergantung dengan peraturan dari organisasi tersebut yang harus dipertimbangkan untuk diperkenalkan keluar atau tidak. Namun, apabila negara tersebut bersikeras untuk keluar dari organisasi tersebut, negara tersebut harus menerima sanksi yang diberikan oleh organisasi tersebut. Macam-macam organisasi internasional yang masih ada sekarang ini antara lain 1. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 yang bertujuan untuk mendorong kerjasama internasional. PBB merupakan pengganti dari LBB atau Liga Bangsa-Bangsa yang didirikan setelah Perang Dunia Kedua untuk mencegah konflik antar negara. Yang kedua, ASEAN merupakan organisasi internasional yang beranggotakan seluruh negara-negara yang berada di Asia Tenggara, didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Yang ketiga, Uni Eropa, organisasi antar pemerintah dan supranasional yang beranggotakan negara-negara yang ada di Eropa, yang didirikan pada tanggal 1 November 1993. Yang keempat, Konferensi Asia Afrika. Konferensi ini adalah momen pertemuan politik pertama kepala negara di Asia dan Afrika yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18 sampai 25 April 1955. Konferensi ini sendiri dipelopori oleh 5 negara yaitu Indonesia, India, Sri Lanka, Myanmar, serta Pakistan. Yang kelima, Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. APEC adalah organisasi kerjasama negara-negara di kawasan Asia Pasifik khususnya pada bidang ekonomi. APEC berdiri atas gagasan Bob Hawke, Perdana Menteri Australia, dan resmi didirikan pada bulan November 1989 di Canberra, Australia. Yang keenam, Gerakan Non-Blok. Gerakan ini dicetuskan oleh 5 pemimpin negara yaitu Joseph Broz Tito, Presiden Yugoslavia, Gamal Abdel Nasir, Presiden Mesir, Sukarno, Presiden Indonesia, Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India, dan Kwane, Presiden Ghana. 7. Organisasi Negara Pengekspor Minyak atau OPEC. OPEC merupakan satu dari macam-macam organisasi internasional yang terdiri dari negara pengekspor minyak. OPEC dibentuk ketika harga minyak jatuh dan berimbas pada perusahaan minyak raksasa seperti Shell, British Petroleum, Texaco, Exxon, Mobil, Sokal, dan Gulf. Yang kedelapan, Organisasi Perjanjian Atlantik Utara, yaitu atau NATO. NATO fokus pada bidang pertahanan negara-negara di Atlantik Utara. Pada tanggal 4 April 1949, negara-negara di kawasan Atlantik Utara menandatangani naskah Perjanjian Atlantik Utara. Dan saat itu juga secara resmi NATO telah berdiri. NATO terdiri dari beberapa lembaga yaitu North Atlantic Social International Secretary, Military Committee, dan hingga saat ini NATO terdiri dari 26 negara. Yang kesembilan, Liga Arab. Liga Arab dibentuk tanggal 22 Maret 1945, tepatnya di Blue Dawn, Syria.
Tujuan berdirinya Liga Arab antara lain yaitu yang pertama untuk menjamin kemerdekaan dan mempertahankan kedaulatan negara anggotanya. Yang kedua, mempererat hubungan dan persaudaraan antar anggota. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Yang keempat, melarang penggunaan kekuatan senjata dalam menyelesaikan sengketa antar anggota. Liga Arab dipimpin seorang sekretaris jenderal. Selain sekretaris jenderal, terdapat juga organ lainnya yaitu konsil atau badan tertinggi dari wakil setiap negara anggota dan komite, yaitu yang menangani bidang-bidang kebudayaan, ekonomi, dan komunikasi. Yang ke-10, Organisasi Konferensi Islam atau OKI. OKI sendiri merupakan organisasi antar pemerintahan negara-negara Islam. OKI didirikan tanggal 18 Rajab 1389 Hijriah atau tahun 1969 Masehi. OKI terbentuk sebagai jawaban terhadap Israel yang sudah menduduki wilayah negara-negara Arab dalam Perang Arab-Israel tahun 1967 hingga berakibat dikuasainya Yerusalem oleh Israel. Klasifikasi organisasi internasional. Klasifikasi organisasi internasional adalah upaya untuk melihat apa yang seharusnya dilakukan. Adapun Theodore A. Columbus dan James H. Wolfe mengklasifikasikan organisasi internasional berdasarkan aspek keanggotaan dan tujuan, membagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah organisasi internasional dengan keanggotaan dalam lingkup dan memiliki tujuan yang bersifat umum. Yang kedua adalah organisasi internasional dengan keanggotaan dalam lingkup global dan memiliki tujuan yang bersifat khusus. Yang ketiga, organisasi internasional dengan keanggotaan regional atau kawasan tertentu dengan tujuan yang umum. Yang keempat adalah organisasi internasional dengan keanggotaan regional atau kawasan tertentu dengan tujuan yang khusus. Adapun Tengku Mayurudi mengemukakan dari segi wilayah atau ruang lingkup, tujuan, bentuk, dan pola kerjasama dan sebagainya. Karena suatu organisasi internasional dapat menyandang lebih dari satu macam penggolongan sekaligus, tergantung pada segi yang ditinjau dalam menggolongkannya. Penggolongan organisasi internasional tersebut bermacam-macam menurut tinjauannya berdasarkan 8 hal, yaitu yang pertama adalah kegiatan administrasi, yang kedua wilayah atau ruang lingkup kegiatan dan keanggotaan, yang ketiga tujuan dan luas bidang kegiatan organisasi, yang keempat menurut taraf kewenangan atau kekuasaan, yang kelima bentuk dan pola kerjasama, yang keenam wilayah dan bidang kegiatan, yang ketujuh bidang operasional organisasi, yang ke-8 adalah fungsi organisasi yang dibagi menjadi 3, yaitu organisasi politik, organisasi administratif, dan organisasi peradilan. Organisasi internasional juga dapat diklasifikasikan sesuai kebutuhan atau cara peninjauan organisasi tersebut, yaitu yang pertama, klasifikasi yang didasarkan pada organisasi internasional permanen maupun tidak permanen. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan organisasi internasional privat atau non-governmental organization atau NGO. Yang ketiga, klasifikasi yang didasarkan pada keanggotaannya. Yang keempat, klasifikasi yang didasarkan pada sifat organisasi yaitu supranasional. Yang kelima, klasifikasi yang didasarkan pada fungsinya. IUN Partiana juga melakukan klasifikasi organisasi internasional dengan meninjau dari berbagai segi, yaitu yang pertama, dilihat dari lingkup kegiatannya, dibedakan menjadi 2, yaitu organisasi internasional global dan organisasi internasional khusus. Yang kedua, dilihat dari tujuannya, dibedakan menjadi 2, yaitu organisasi internasional dengan tujuan umum dan organisasi internasional dengan tujuan yang khusus. Yang ketiga, dilihat dari sudut keanggotaannya, dibedakan menjadi 2, yaitu anggotanya yang terdiri dari negara-negara dan organisasi yang anggotanya terdiri atas bukan dari negara-negara.
Adapun A. Leroy Bennett juga mengklasifikasikan organisasi internasional privat dan publik, tujuan umum maupun khusus, dan universal maupun regional. Peran Indonesia dalam organisasi internasional. Peran Indonesia dalam organisasi internasional adalah menjalin kerjasama dalam lingkup internasional bersama dengan negara-negara yang terjalin dalam organisasi internasional tersebut, serta berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan organisasi internasional seperti menjadi salah satu pendiri ASEAN, mengirimkan misi perdamaian di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tergabung dalam Misi Republik Indonesia atau Misi Riga, penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada 1955, aktif dalam gerakan non-blok, aktif dalam OPEC yang merupakan negara-negara pengekspor minyak, dan lain sebagainya.